Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Dr. Sartika Dewi Utami, dokter spesialis syaraf yang menjadi salah satu dokter calon penerima vaksin COVID-19. Selamat siang, Dr. Sartika. Selamat siang, Mas. Dr. Sartika, kapan menerima SMS tersebut, kemudian isinya apa? Apakah ada imbauan untuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh dokter? Baik, saya menerima SMS ini pada hari Jumat, tanggal 1 Januari, sekitar jam 9:30 pagi. Jadi saat saya menerima SMS yang bunyinya hanya Anda calon penerima vaksin COVID-19, vaksin yang aman dan efektif melindungi Anda dan keluarga, ayo cek di pedulilindungi.id. Saya menerima SMS itu, kemudian tidak ada dari lain, maksudnya email atau segala macam. Saya cuma menerima 11 SMS saja. Tapi Dr. Sartika sudah membuka tautan atau link yang ada di dalam SMS? Sudah, karena memang saya sudah mendapatkan, jadi saya sudah terdaftar menjadi yang pertama rencananya untuk divaksin. Baik, Dokter Sartika, apakah sebelumnya dokter secara mandiri mendaftar kepada pedulilindungi.id ini atau SMS itu diterima secara otomatis? SMS-nya diterima secara otomatis. Baik, artinya memang sudah terdaftar ya di pedulilindungi.id ini. Kemudian setelah menerima SMS, langkah apa yang dokter lakukan setelah itu? Karena saya bekerja di RSUD, saya bertanya kepada pihak manajemen RSUD rumah sakit saya bekerja. Kemudian dari pihak manajemen memang menyatakan kalau di minggu kedua bulan ini kami sebagai tenaga kesehatan mulai akan dijadwalkan untuk vaksin. Sudah tahu di minggu kedua bulan Juni itu di tanggal berapa? Kemudian lokasi Januari. Januari. Baik. Kemudian lokasinya di mana nanti, Dok? Kemungkinan karena saya di RSUD Dr. Iskak Tulungagung akan diadakan di sana. Cuman untuk waktu dan harinya pastinya kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Tapi dimulai pada tanggal 20-an. Tapi ada syarat lain nggak sih, Dok, yang harus dilakukan misalnya sebelum atau sesudah vaksin, misalnya harus istirahat dulu atau ada hal-hal lain yang sudah diimbau mulai dari sekarang? Iya, jadi saat ini kami sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit kami hanya mengisi form. Isian form itu ya isiannya tentang kriteria inklusi atau eksklusi. Jadi kami nanti disuruh isi dulu, beliau yang dari pihak manajemen yang menentukan apakah saya termasuk yang kriteria inklusi, seperti itu, Mas. Baik, ini ada beberapa syarat termasuk untuk penerima yang komorbid ini tidak bisa menerima vaksin. Apakah memang dokter juga melakukan prosedur kesehatan sebelum mendapatkan vaksin, Dok? Sebenarnya tidak ya, Mbak, karena dari pengisian saja, dari pengisian form yang diberikan dari pihak rumah sakit kami saja. Untuk pemeriksaan kesehatan secara pribadi tidak. Berarti Dokter Sartika ini sudah siap dan menerima ya akan ditetapkan sebagai penerima vaksin. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi, mengingat memang kondisi emergensi di pandemi ini, ya tidak ada pilihan lain buat saya, Mas. Tapi ada nggak, Dok, teman-teman tenaga kesehatan yang mungkin pernah berbincang yang tidak akan menerima sebagai penerima vaksin? Secara langsung sih tidak ada, cuman memang pertanyaan-pertanyaan ya sebagai manusia ya, apakah ini aman atau ini, karena uji coba ketiganya kan belum mumpuni kalau menurut kami. Jadi ya pertanyaan dan keraguan itu pasti ada, tapi karena mengingat pandemi yang memang belum berakhir ini dan kami sebagai tenaga kesehatan memang agak kewalahan, jadi ya bagi kami tidak ada pilihan lain. Baik ya. Kemudian pertimbangannya apa, Dok, menerima dan sangat yakin dan tentunya mendukung vaksinasi tahap pertama ini?
pertimbangannya karena memang di rumah sakit kami saja ruang perawatan sudah banyak yang beralih fungsi sebagai ruang isolasi dan itu full terus, bahkan ada beberapa pasien yang memang harus di UGD COVID dulu karena tidak bisa masuk ke ruang perawatan. Dan satu persatu kami udah mulai bertumbangan, jadi memang ya tidak ada pilihan bagi kami. Mungkin ini memang pilihan yang terakhir yang paling tepat untuk. Ada imbauan lagi, dokter, atau mungkin ada seperti kewajibankah dari rumah sakit atau mungkin dari ID terkait vaksinasi ini? Tidak ada kewajiban, tidak ada sanksi bagi yang menolak karena sampai saat ini memang belum ada yang real ya Mas, maksudnya kalau yang menolak akan diapakan, yang menerima akan bagaimana, kan itu memang tidak ada yang, belum ada yang ini pastinya akan diapakan kayak gitu. Oke. Jadi Baik, dokter, adakah saran dari dokter sebagai tenaga kesehatan untuk masyarakat umum yang nantinya juga akan menerima vaksin? ya saran saya memang harus ya untuk agar supaya terjadi herd immunity memang dibutuhkan vaksin ini. Jadi ya kita lihat dulu. Saya tidak banyak komentar dulu karena belum jalan vaksin ini gitu. Jadi seandainya nanti memang terbukti aman dan tidak ada reaksi yang signifikan, ya lebih baik ya semua mendapatkan vaksin. Dr. Sartika, sehat selalu, tetap semangat dalam bertugas. Semoga pemberian vaksinnya juga nanti berjalan lancar. Terima kasih Dr. Sartika, selamat siang.